Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lizzie Ardiani dengan NIM 22166. Saya dari Fakultas Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ringkasan kuliah tamu dengan mata kuliah farmasi industri dengan tema R&D sediaan farmasi. Baik, yang selanjutnya yaitu yang pertama itu pengembangan farmasi. Nah, pengembangan farmasi ini ada dua, ada obat baru sama obat generik. Nah, obat baru ini tentunya sering dikembangkan di farmasi ya. Dimulai dari ada zat aktif baru, lalu kombinasi baru, lalu bentuk sediaan baru, lalu ada cara pelepasan baru, lalu ada potensi baru, lalu yang terakhir ada rute pemberian baru. Nah, di sini juga bagaimana sih alur proyek pengembangannya sediaan farmasi itu. Dimulai dari usulan, persiapan, pengembangan, hingga registrasi. Nah, jadi di mana sih perannya R&D ini? Nah, dan ternyata peran R&D ini ada di persiapan dan pengembangannya. Jadi kayak mulai dari mempersiapkan bahan-bahannya apa aja gitu, terus mau dibuatnya apa hingga dikembangkan mau jadi apa. Mungkin tadinya dalam bentuk sediaan zat barunya tadi bentuk serbuk gitu, mau dijadikan bentuk tablet kah atau sirup gitu. Jadi itu peran R&D di sediaan farmasi itu. Lalu ada yang pertama itu usulan. Nah, usulan itu terdiri dari survei pasar dan forecasting. Lalu ada CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Lalu ada fasilitas, peralatan. Lalu ada patennya, kayak hak patennya gimana ini gitu kan. Lalu ada sourcing, lalu estimasi harga. Jadi obat yang sebelum mau kita obat atau kita ngembangkan tuh tentunya harus kita estimasikan harganya. Karena tentu kita harus bisa mematok harga gitu untuk dijual. Kira-kira sebenarnya ya kalau misalkan harus dijual, terus kayak harus kita jual berapa. Jadi kayak seluruh biayanya tuh harus kita estimasikan, harus kita rinci gitu. Lalu ada paten nih. Contohnya yaitu ada Forxiga dan bisa disebut dengan AstraZeneca yang isinya dapagliflozin propanediol monohidrat yang setara dengan dapagliflozin. Nah, jadi ada dua paten AstraZeneca yang berlaku di Indonesia. Ada yang pertama dengan nomor izinnya IGP 00029853 dengan klaim produk dapagliflozin dengan batas kadaluarsanya yaitu 15 Mei 2023. Lalu yang kedua ada IDP 0000-35050 dengan klaim bentuk sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin dengan batas kadaluarsanya 21 Juni 2027. Nah, jadi kalau kita lihat dari batas kadaluarsanya ini tentunya yang klaim bentuk sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin ini masih digunakan karena batas kadaluarsanya masih bisa digunakan yaitu 21 Juni 2027. Berbeda dengan klaim produk dapagliflozin karena batas kadaluarsanya itu 15 Mei 2023. Lalu cakupan pengembangannya ini apa? Jadi dimulai dari formulanya, lalu ada proses dan peningkatan skala, lalu ada analisis, lalu ada pengembangannya, lalu ada kemasan gitu. Nah, lalu apa kan tadi kan kita ngebahas tentang tadi ada proses dan peningkatan skala. Lalu peningkatan skala itu apa? Jadi peningkatan skala itu ada 3 jenis gitu, ada 3 skala. Itu yang pertama ada skala kecil, ada skala menengah, lalu ada skala pilot atau produksi. Nah, skala kecil ini itu ada metode analisis tentatif.
Lalu optimasi formula ada prosesnya juga. Lalu skala menengah itu uji stabilitas sebagian, validasi metode, analisis, lalu ada validasi pembersihan, lalu ada evaluasi bahan kemasan. Lalu ada skala pilot atau produksi tadi, itu validasi prosesnya, lalu ada transfer teknologinya, ada uji waktu tunggunya, ada uji stabilitas, lalu ada uji BE atau uji bioequivalensi. Gitu. Lalu studi praformulasi. Kok harus ada studi formulasi? Nah, kenapa? Jadi, studi formulasi ini untuk melihat karakteristik sifat fisiko-kimia dan biologi bahan obat. Lalu, untuk melihat studi kompatibilitas obat sama eksipien atau zat tambahannya. Nah, tadi kan ada praformulasi tadi kan. Nah, tujuan studi praformulasi ini apa? Jadi, untuk mengetahui dasar rasional formulasinya. Lalu sebagai dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Lalu yang terakhir itu untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Jadi itulah tujuan praformulasi yang padahal ini yang paling penting itu supaya sebelum obatnya diformulasi atau diproses itu bisa berhasil gitu sesuai dengan tujuan dan penggunaannya serta penyimpanannya juga bisa terjamin. Makanya diperlukan praformulasi kayak seperti merancang apa aja gitu. Lalu ada sifat fisika. Nah, sifat fisika ini terdiri dari pemerian seperti bentuk, warna, bau, rasa. Lalu ada ukuran, bentuk, luas permukaan partikel. Kemudian ada polimorfisme. Kemudian ada titik lebur, ada kelarutan, kemudian ada higroskopis, lalu ada densitas dan sifat alir. Nah, lalu yang pertama itu dengan ukuran, bentuk, dan luas partikelnya. Itu terdiri dari sifat alir, lalu ada disolusi, bioavailabilitas, lalu ada keseragaman kandungan, lalu ada stabilitas, kemudian ada penampilan warna. Kemudian yang selanjutnya itu ada titik lebur. Dimulai yang kita harus tahu itu ada kemurniannya seperti apa. Lalu pemilihan prosesnya. Jadi tentunya pemilihan prosesnya harus kita tahu supaya bahan-bahan obat itu tidak melebur atau mungkin tidak bercampur. Intinya tidak berinteraksi gitu atau tidak mempengaruhi selama kita proses formulasi. Jadi kita harus pilih nih prosesnya yang mana gitu. Lalu yang ketiga itu ada eutektik. Nah, eutektik itu apa? Jadi eutektik itu suatu campuran senyawa kimia atau unsur-unsur yang memiliki komposisi kimia tunggal yang membeku pada suhu yang lebih rendah daripada komposisi lain yang dibuat dari bahan yang sama. Lalu ada higroskopisitas. Nah, yang pertama itu ada higroskopis, itu apa? Jadi higroskopis ini merupakan kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya baik melalui absorpsi atau adsorpsi. Lalu yang kedua ada efflorescence, ada air kristalnya. Lalu ada deliquescence, jadi kayak kemampuan menyerap air itu sampai larut. Jadi tentu higroskopisnya harus benar-benar kita lihat bahan-bahan obatnya gitu. Terutama mungkin pada sediaan kayak serbuk atau apa itu yang harus kita tahu kalau mungkin dicampur A sama B akan menyerap air atau bisa lembek gitu. Itu salah satu penyebabnya. Lalu ada konstanta ionisasi atau bisa disebut dengan pKa. Jadi kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Tentunya di situ ada senyawa asam sama basa gitu. Nah, jadi dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa.
Jadi konstanta ionisasi ini berkaitan terus dengan asam basanya obat gitu. Jadi pH itu harus kita sesuaikan. Nah, biasanya pH ini dapat kita kontrol dengan menggunakan pH buffer atau pH penyangga atau larutan penyangga gitu. Lalu ada isomer. Isomer ini bisa kita bedakan dari seginya itu ada 3. Ada farmakokinetik, farmakologi, lalu ada toksikologi. Kemudian ada stabilitas. Stabilitas ini yang pertama ada solvolisis. Jadi itu reaksi dengan suatu pelarut di mana satu atau lebih ikatan kimia diputuskan dalam partikel yang terlarut dalam reaktan. Lalu yang kedua ada oksidasi, bagaimana zat tersebut dapat mengikat oksigen. Lalu kayak dalam mungkin pas terbuka kan otomatis oksigen masuk gitu kan, jadi kayak mungkin dia melakukan oksidasi, jadi kayak sediaan tuh dalam stabilisasinya tuh terganggu gitu. Lalu ada fotolisis, jadi itu dekomposisi oleh cahaya, jadi ada cahaya masuk dia akan berubah, biasanya tuh kayak sirup-sirup tuh lebih rentan gitu, kayak yang seperti contohnya itu juga kayak kita tuh ada kan lihat minuman air mineral kayak harus disimpan terhindar dari cahaya matahari. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dia terurai dikena cahaya matahari itu biasanya air minum itu rasanya tidak enak lagi gitu. Dan sebaiknya tidak untuk dikonsumsi. Takutnya karena kan itu akan berinteraksi dengan kemasan airnya gitu kan. Jadi lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi dikombusisi oleh cahaya ini dapat dicegah dengan kemasan yang cocok nih dalam bentuk botol yang berwarna, botol kardus, lalu atau aluminium foil. Nah, ada kan kita lihat kayak sirup-sirup tuh kebanyakan nih warnanya kayak botol coklat, hitam gitu. Itulah salah satunya untuk mencegah fotolisis ini atau dekomposisi oleh cahaya. Lalu ada termolisis yang dekomposisinya oleh suhu gitu. Lalu ada isomerisasi, lalu ada polimerisasi, kemudian ada interaksi dengan eksipien atau interaksi dengan zat tambahan. Jadi interaksi dengan eksipien atau zat tambahan ini harus kita lihat juga. Jadi tentunya makanya tadi perlunya praformulasi tadi supaya kita bisa menentukan zat tambahan apa sih yang cocok, karena kan nggak semuanya hanya satu, kayak mungkin kayak eksipien pemanis gitu kan, nggak mungkin hanya sekedar laktose aja, bisa aja kita pakai gliserol atau sorbitol. Jadi harus kita sesuaikan dengan zat tambahannya, harus kita sesuaikan dengan zat aktifnya, apakah ada interaksi atau mempengaruhi dengan stabilitas obatnya. Jadi harus kita tentukan. Lalu ada senyawa sejenis dan pengotor. Jadi pengotor organik itu ada terkait dengan proses obatnya, lalu ada pengotor anorganik, lalu ada residual solvent. Nah, kelarutan tinggi berdasarkan BCS-nya. Itu ada dosis tertinggi, lalu medianya air dengan pH 2,3 sampai 6,8. Lalu dengan suhunya itu 37 derajat Celcius dengan volumenya kurang dari 250 ml. Nah, bagaimana sih dengan keamanannya? Jadi harus kita lihat senyawa obat potennya itu apa. Lalu reagen kimianya yang dipakai itu apa. Biasanya reagen kimia ini kayak buat ngelarutinnya itu harus kita benar kita lihat gitu. Lalu limbah itu tentu kan saat kita selesai melakukan proses itu pasti ada limbah yang terbuang. Nah, limbahnya ini harus benar-benar kita perhatikan terkait apakah dia akan bersentuhan dengan sediaan yang jadi atau mungkin tempat pembuangannya. Apalagi kayak kalau limbahnya, jadi limbah ini harus kita atur sedemikian rupa. Jadi kayak jangan sampai akan mempengaruhi proses kita selanjutnya atau mempengaruhi tentunya apalagi kayak aliran gitu. Jadi tentunya kayak industri tuh udah mempunyai limbah IPAL gitu kalau nggak salah ya, kayak pengolahan limbahnya. Jadi di saat limbah itu masuk ke dalam saluran itu udah diolah dulu sebelum dia itu diolah dulu dan pada akhirnya baru dialirkan gitu. Jadi dia ramah lingkungan dan tidak menyebabkan keracunan atau hal yang membahayakan kehidupan sekitar. Lalu lanjut ke pengembangan formulanya nih, itu ada atribut bahan aktif. Ini mulai yang pertama yaitu evaluasi pengaruh tiap
atribut bahan aktif terhadap atribut mutu kritis atau CQA produk obat. Nah, lalu ada analisis risiko relatif. Itu ada 3 risikonya. Ada low atau rendah, yang risikonya ini secara umum tuh bisa diterima atau masih oke lah kita terima risiko ini, atau mungkin masih umum gitu. Tapi ini juga tidak diperlukan penyelidikan lebih lanjut karena kan risikonya juga rendah. Lalu ada medium atau menengah, risikonya ini diterima masih gitu kan. Tapi investigasi yang lebih lanjut itu mungkin diperlukan untuk mengurangi risikonya. Jadi mau kayak gimana pun risikonya ini harus rendah. Jadi tentunya harus ada investigasi juga walaupun dia risikonya masih diterima atau masih menengah gitu. Lalu ada high, ada risikonya tinggi gitu. Jadi risiko ini tidak bisa diterima. Jadi penyelidikan lebih lanjut itu diperlukan untuk mengurangi risiko. Nah, seperti yang saya sebutkan juga, jadi risiko ini harus benar-benar kita selidiki bagaimana sih supaya risiko ini bisa lebih rendah gitu. Kemudian tadi ada excipient. Excipient ini terdiri dari diluent, binder, lalu ada rubrikan, antihydrerant, glidan, lalu ada disintegran, lalu ada colorant seperti zat pewarna, lalu ada sweetener atau flavoring agent atau bisa disebut dengan pemanis yang biasanya seperti kayak sorbitol, lalu ada gliserol, lalu ada laktosa gitu. Nah, lalu excipient juga ada preservatif, lalu ada antioksidan, ada chelating agent, kemudian ada surfaktan atau agen pembasah, lalu ada pH modifier dan penyangga seperti kita tahu kayak pH buffer atau pH penyangga gitu, atau buffer gitu, buffernya gitu, penyangga supaya obat ini masih stabil dalam pH berapa gitu. Jadi dia tidak ada kerusakan atau stabil gitu. Lalu ada suspending agent, lalu ada agen tonisitas yang biasanya terdapat pada agen tonisitas ini pada injeksi gitu, infus gitu kan. Karena tentunya harus menyesuaikan dengan tonisitas tubuh gitu. Lalu ada capsule shell. Nah, lalu bagaimana dengan pengawet? Pengawet ini harus kita sesuaikan dengan dosis dan keamanannya. Tentu dosis ini sudah diatur yang tertera yang pertama itu di perundangan juga udah tertera. Lalu yang lebih lengkapnya juga ada di HOPE, Handbook of Excipient. Jadi situ dosisnya udah tertera banget, misalkan buat dosis untuk ini itu kayak buat sediaan salep atau apa itu udah ditentukan semua. Jadi kayak tinggal kita rentang berapa sih yang mau kita inikan gitu. Lalu terkait juga dengan keamanannya juga harus yang aman, nggak mungkin dong kayak borax kita pakai untuk minum. Nah, itu tidak lazim, jadi tidak boleh digunakan. Nah, yang biasanya tuh pengawet yang bisa digunakan tuh kayak apa ya? Pokoknya yang pengawet yang tidak membahayakan gitu. Lalu diperlukan dalam semua sedia informasi. Kenapa? Karena sedia informasi ini kan dibuat dalam bentuk stok atau persediaan gitu. Jadi nggak serta-merta kita sebelum kita mau minum obat A gitu harus dibuat dulu, nggak kayak gitu. Jadi dia udah dibuat dulu kita untuk persediaan, nah baru nanti ada yang beli langsung ada obatnya. Jadi makanya itu perlu pengawet gitu supaya bisa meningkatkan ketersediaan obat gitu loh. Lalu ada tingkat efikasinya tuh tergantung pada struktur kimianya, kadarnya, sifat fisika kimia produknya terkait dengan pH aktivitas air. Lalu ada jenis dan tingkat kontaminasi mikrobanya, lalu terkait dengan desain kemasan, lalu dengan suhu penyimpanannya juga. Jadi harus kita tahu nih, gitu. Desain pengawas kemasan gimana, suhu penyimpanan juga gimana. Jadi semua itu mempengaruhi. Nah, lalu spesifikasi produk ini biasanya itu disesuaikan dengan monografi farmakope, itu ada farmakope Indonesia, ada USP, BP atau IP atau GP, dan farmakope lainnya. Lalu bagaimana dengan yang spesifikasi produk itu nggak ada di farmakope. Nah, biasanya itu bisa kita lihat melalui jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu gitu. Tentunya kan kayak produk-produk yang baru rilis tuh pastinya dia melakukan pengujian terlebih dahulu kayak
kayak gimana sih karakteristik yang bagusnya, terus bentuk sediaannya kayak gimana, terus beratnya kayak gimana yang dipakai. Nah, itu tuh pasti selalu ada di penelitian terdahulu. Jadi itu bisa kita jadikan referensi rujukan kita sebagai spesifikasi produknya. Tentunya juga spesifikasi produk ini harus melihat keamanan produknya juga gitu. Kemudian karakteristik produk komparatif itu dimulai dari bentuk, sifat fisikokimia dan biologi, lalu ada break score, lalu ada komponen bahan teman secara kualitatif dan kuantitatif jika ada. Lalu ada target populasi pasiennya juga. Nah, bagaimana dengan sediaan pediatrik gitu? Jadi yang pertama harus kita sesuaikan dengan taste masking, lalu ada bentuk sediaan, nggak mungkin dong kita buat bentuk sediaannya dalam bentuk tablet, karena kan pediatrik nih anak-anak gitu kan. Biasanya supaya bisa menelan itu sulit, bisa mudah menelan tuh dalam bentuk sirup gitu. Kebanyakan sih sirup kalau untuk anak-anak. Dan ini juga sebagian serbuk, tapi biasanya tuh dilarutkan dengan sirup juga. Lalu ada keamanan excipientnya, karena kan anak-anak tuh tentu harus ada excipientnya kan supaya untuk menutupi bau dan rasanya obat tuh biasanya pahit gitu. Jadi kayak harus pakai alkohol, kayak laktosa gitu kan untuk biar dia manis, sorbitol juga. Nah, jadi keamanan excipientnya seperti sorbitol, propilen glikol, laktosa, benzyl alkohol dan etanol itu harus kita lihat keamanannya kayak kadar yang ditetapkannya itu berapa. Nah, tentunya keamanan ini biasanya sudah diatur dalam undang-undang juga dan bisa kita lihat yang berapa yang digunakan itu di HOPE atau Handbook of Excipient gitu. Nah, lalu pengembangan proses ini ada proses produksi sediaan padat, dimulai ada cetak langsung, lalu ada granulasinya itu ada granulasi basah dan granulasi kering. Jadi kalau di industri itu yang paling sering proses sediaan padat tuh yang produksi itu lebih sering itu cetak langsung. Nah, kenapa cetak langsung lebih banyak? Karena biayanya tuh lebih rendah. Lalu waktu prosesnya singkat karena kan bahan dicampur habis segala macam yang udah ditentukan langsung dikempal langsung gitu kan. Jadi dia tuh tidak membutuhkan yang kayak harus ditaruh ini, kalau granulasi kan harus kayak dicampur ini terus diayak atau apa segala macam gitu kan. Kayak membutuhkan waktu yang panjang gitu. Kayak juga membutuhkan pasti kayak bahan-bahan dan alat-alatnya juga akan bertambah. Jadi kalau cetak langsung ini langsung gitu. Tapi resiko debunya, karena kan biasanya kalau kita langsung ini dalam bentuk padatan atau serbuk. Nah, ini memiliki risiko yang tinggi pada debu yang pada kesehatan operatornya. Jadi tentunya operator itu harus menggunakan safety gitu kan. Jadi kayak harus menggunakan masker gitu kan, harus tentunya gitu. Supaya tidak tidak ada gangguan pernapasan gitu. Lalu ada risiko segregasinya juga. Lalu setelah itu bagaimana dengan kemasan sediaannya? Nah, kalau jenis semi-solida ini bisa dalam bentuk tube atau blister juga. Lalu kalau padat itu bentuk blister, strip, botol, saset. Lalu ada cairan non steril juga bisa dalam bentuk botol, saset juga. Lalu steril bisa dalam bentuk botol vial, ampul, kantung infus, atau syringan. Tadi kan gimana sih obat-obat tuh kan ada macam-macam bahannya. Lalu bagaimana dengan gelas plastik, lebih bagus yang mana gitu kan. Jadi gelas itu berat, rentan pecah tapi inert. Kalau plastik itu isu lingkungannya, jadi kayak wah bagaimana sih limbah setelah dibuangkan pasti akan menambah lingkungan gitu kan. Lalu ada bahan terekstraksi, ada permeabilitas. Tapi gelas dan plastik ini harus kita sesuaikan dengan zat obat yang akan dikemas gitu. Jadi bukan berarti kita sekedar melihat kayak ini berat, ini kayak bisa menimbulkan isu lingkungan gitu enggak. Tapi sebenarnya yang paling penting harus kita pertimbangkan dengan cocok nggak sih buat sediaan kita gitu. Nah, lalu gelas tadi ternyata dia ada 3 tipe. Yang pertama, tipe pertama itu bahannya borosilikat, lalu tipe 2 ada soda kapur dengan ketahanan tinggi, lalu tipe 3 ada dalam bentuk bahan itu soda kapur tapi ketahanannya menengah. Lalu bagaimana dengan prinsip scale up gitu. Jadi itu memiliki persamaan antar skala, geometrik, lalu ada kinetik, dan yang terakhir itu ada dinamik.
Nah, jadi pada tentunya RN disediakan farmasi itu sebenarnya harus kita sesuaikan gitu loh. Kayak sebelum dia dilakukannya formulasi harus kita lihat apa sih bahan-bahan tambahan yang akan digunakan, terus kayak bahan aktifnya berinteraksi atau enggak, terus juga bahan tambahan ini sesuai dengan keamanannya atau enggak. Terus kayak misalkan kayak tentu kayak misalkan oh obat ini buat sirup anak-anak, tentunya harus menggunakan sirup dong, nggak mungkin tablet karena kan yang kita tahu juga anak-anak tuh sulit menelan. Terus juga oh harus ada zat tambahan zat pemanis karena anak-anak juga nggak suka yang pahit gitu kan. Tentu hal itu harus kita pertimbangkan juga kayak zat-zat yang harus stabil dalam penyimpanan yang kayak seperti zat pengawet terus pH itu harus kita sesuaikan juga. Tapi ternyata kemasan juga mempengaruhi yang seperti saya jelaskan juga kayak kalau dalam bentuk cairan tuh kayak mungkin dalam botolnya bentuk botol coklat gitu biar lebih stabil dan tentunya posisi cara penyimpanannya juga harus disesuaikan kayak terhindar dari cahaya terus mungkin ada suhu yang akan disesuaikan mungkin entah di suhu ruangan atau di suhu kulkas itu harus disesuaikan. Jadi itu sih salah satu penjelasannya atau kesimpulannya. Jadi sekian jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.